Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Anissa Eka Putri dari 10 IPS 5. Saya akan mengenalkan alat bahan dan keselamatan di laboratorium. Berikut simak videonya. Autoclave ini adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Lalu ada neraca digital, pada umumnya berfungsi untuk menimbang sampel atau bahan kimia yang akan digunakan. Ada juga kompor listrik, ini berfungsi untuk memanaskan larutan atau zat-zat kimia aqueous agar zat kimia larut dalam aqueous. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil karena sangat kecilnya objek yang diamati sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Objek yang biasa diamati menggunakan mikroskop diantaranya mikroorganisme, jaringan, tumbuhan atau hewan, bakteri, hingga virus. Kaca preparat berfungsi guna menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Pada kaca penutup berfungsi guna menjadi tempat penutup objek atau preparat yang akan diamati sehingga ketika dilakukan pengamatan, objek tidak terkontaminasi dengan media luar. Kaca preparat dan kaca penutup atau yang disebut cover glass merupakan dua buah benda yang menjadi pelengkap dalam melakukan penelitian menggunakan mikroskop. Fungsi utama dari lemari asam ini sebagai perantara untuk memindahkan bahan kimia asam berkonsentrasi tinggi, tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap, dan gas berbahaya. Berikutnya dengan gelas ukur merupakan sebagian alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Tabung reaksi ini sebuah tabung yang terbuat dari sejenis kaca atau plastik yang dapat menahan perubahan temperatur. Fungsinya: 1. Sebagai tempat untuk mereaksi bahan kimia, 2. Untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, 3. Sebagai tempat perkembangan mikroba dalam media cair. Batang pengaduk merupakan peralatan yang digunakan untuk mencampurkan bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur maupun menghitung perubahan suhu suatu zat. Termometer ini sebagai perangkat yang paling penting yang digunakan untuk pengukuran suatu suhu. Dan yang terakhir, fungsi plat tetes sebagai penguil keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselin dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Jika Anda melihat simbol yang bergambar tengkorak ini, menandakan bahwa suatu zat menggambarkan racun atau bersifat toksik. Lalu dengan simbol yang sedang tertuang ke tangan, tandanya suatu bahan di laboratorium biologi bersifat korosif, biasanya mengandung asam dan basa yang kuat. Jika Anda menemui simbol bergambar api seperti ini pada suatu bahan atau zat, artinya kandungan tersebut mudah terbakar. Contoh bahan mudah terbakar yang biasanya digunakan di dalam laboratorium biologi yaitu minyak tanah, alkohol, dan natrium. Untuk zat-zat yang memiliki bau tajam atau menyengat, biasanya akan ditandai dengan simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi bergambar silang. Contoh zat berbau menyengat adalah amonia, uap bromin, kloroform, dan asam sulfat. Biasanya zat atau bahan-bahan mudah meledak ini diberi simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi bergambar ledakan. Contoh dari zat yang mudah meledak adalah campuran antara oksigen dan hidrogen. Apabila Anda menemui simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi yang ada di gambar menyerupai kipas angin ini, artinya suatu zat bersifat radioaktif. Contoh zat yang dimaksud adalah plutonium dan uranium. Demikian video pengenalan alat dan bahan laboratorium biologi. Terima kasih Bu Erna selaku guru biologi kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.